Udah dewasa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini melanjutkan kajian tentang surat Al-Qalam, ya, surat Nun yang sudah disampaikan oleh Pak Sutrisna, Ustadz Sutrisna. Nah, menyampaikan lanjutannya, yaitu ayat keberapa itu ya? Tentang kisah pemilik kebun, ya. Nah, ya bang. Hari ini ya. Boleh makan kita ya. Ya, ini bukan makan. Ini kan ini. Ganjal perut. Ya, pemilik kebun. Ya. Inna balauna, dari ayat ke berapa? Ayat ke-17 ya. Inna balauna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. 18 kan? 17. Inna balaunahum kama balauna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha musbihin. Ya. Nah, ayat ini menyambung ayat sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya kan tentang Walid al-Mughirah, orang kaya, ya, orang kaya di kota Mekah, orang terpandang, ya. Terus dia juga orang yang pinter. Nah, tapi dia menolak Islam, ya. Nah, kemudian Said Qutb mengatakan ini kaitannya menyinggung masalah orang-orang yang punya harta, punya anak, dan punya kedudukan, tapi dia menolak Islam, gitu ya. Nah, kemudian Allah menyandingkan dengan kisah tentang pemilik kebun. Ya. Makanya di awal kita inna balaunahum kama baluna ashabal jannah inna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha musbin. Sungguhnya kami menguji mereka, ya, kaum kafir musyrikin Mekah itu sama seperti Allah menguji ashabal jannah, pemilik kebun. Nah, pemilik kebun ini ada yang meriwayatkan bahwa ini pemilik kebun di Yaman, walaupun dalam tafsir Fizil ini nggak disebut. Anda baca tafsir Masir. Tafsir satu lagi, bukan Munzir. Nah, itu juga nggak disebutkan itu orang Yaman. Tapi kalau yang di surat Al-Kahfi itu disebut, ada di surat Al-Kahfi juga ada tentang itu kan, wadrib lahum masalan ashabul qaryah. Wadrib lahum masalan ashabul qaryah, ashabul jannah, ya. Ya itu juga. Nah, itu baru asal yang di surat Al-Kahfi baru tentang di Yaman. Oh, ini enggak. Nah, jadi pemilik kebun ini, gitu ya, adalah ahli waris dari pemilik kebun sebelumnya. Pemilik kebun sebelumnya, gitu ya, itu adalah orang yang kemudian setiap dia panen dia memberikan jatah untuk fakir miskin. Nah, kemudian ketika pemilik kebun ini meninggal, jatuhlah ke ahli warisnya. Maka ahli warisnya ini berkeinginan, ya, berniat untuk tidak mengeluarkan bagian yang biasa dikeluarkan oleh pemilik kebun sebelumnya, yaitu jatah fakir miskin, gitu ya. Nah, jadi kalau di visual Quran ini dikatakan bahwa sudah menjadi tradisi bahwa zaman dulu pemilik kebun itu mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk fakir miskin. Walaupun ya Allah alam nggak disebutkan itu adalah sebagian zakat kebun atau apa gitu ya. Tapi itu sudah suatu tradisi bagi mereka. Nah, ketika ahli waris yang jatuh ke ahli waris ini pingin ya nggak usah dibagi lah, gitu ya, kita aja lah, gitu kan ya. Nah, ini mengubah tradisi yang sudah baik kemudian menjadi hal yang lain. Yang kedua adalah pemilik ini punya tamak, gitu ya. Walaupun sebenarnya hal yang dilakukan oleh bapaknya itu sebelumnya sudah baik, gitu ya. Tapi dia karena ketamaknya dia tidak mau membagikan kebahagiaan itu ke orang lain, akhirnya dia ingin memiliki semuanya, gitu ya. Dan singkat cerita, ya, karena ini sampai selesai Pak, cuman ashabul jannah doang nih. Ya, sesuai bagiannya. Soalnya kalau cuma 3 kali pertemuan. Kalau udah 3 kali nih, hari ketiga nih. Selesai. Berarti ya. Berarti ngomongnya cepet-cepet nih. Nah, ini pemilik kebun ini kemudian bersekongkol dengan yang lainnya bahwa mereka akan datang pagi-pagi dan kemudian tidak mengizinkan fakir miskin masuk ke dalam kebunnya.
Nah, ternyata Allah berkehendak lain. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha musbin wa la yastasnun ya fatafa alaihim ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. Dan Allah kemudian memutuskan lain ya ketika dia mereka sedang tidur gitu ya. Jadi Kamu nggak ngomongin lagi? Kamu nggak ngomongin lagi? Jadi ketika mereka sedang tidur, Ngaji ya. ketika mereka sedang tidur, Allah kemudian Ikut ngaji ya. Masya Allah. Oh, DP. Jangan Gak apa-apa, tuh lewat, silakan. Nah, jangan fokus sininya ya. mentang-mentang kita mau koalisi, Jangan fokus sininya. Tentang koalisi di bawah. ya Allah menjalankan Terus makar ya, makar Allah, gitu. Allah kemudian membuat rencana sendiri ketika mereka sedang tidur. Pas besok paginya ketika mereka bangun, ya mereka mendapati kebunnya gelap gulita. Gitu. Mereka datang di waktu subuh, gitu ya. ada bikin. Masya Allah, rezeki. Bungkus. Pantesan dari Iwan terlambat bikin ini Dulu. makin baru kesini gitu. Pak, beda baknya itu. Bapaknya beda. Bapaknya Lembar ada cuma. Lanjut. Pak Inan. Bisa datang nggak Ustaz? Belum ya. Iya. Lanjut aja lanjut. Ya ada riwayat lainnya mengatakan bahwa kebunnya dikelilingi api gitu ya. Nah, tapi Said Qutb di sini mengatakan bahwa keadaan kebunnya gelap gulita. Bahkan mereka bertanya-tanya apakah ini benar jalannya gitu ya. Saking mereka pas nyampe kebunnya gelap gitu ya, hitam gelap. Jadi pas nyampe kebun mereka gelap, ya mereka nggak bisa panen dan mereka nggak yakin bahwa itu, padahal mereka udah mengikuti jalannya ke kebun, tapi sampai kebunnya nggak ada gitu ya, nggak bisa dipanen. Ya, hasil akhirnya ada seorang yang soleh dari mereka yang kemudian mengingatkan bahwa hal ini karena mereka berbuat zolim gitu ya. Terus mereka akhirnya bertasbih dan kemudian sadar gitu ya. Itulah kisah pemilik kebun gitu ya. Hikmah yang bisa diambil bahwa ketika orang ya tamak terhadap dunia kemudian melupakan ada hak orang lain di dalam harta kita, maka bisa jadi kita tidak mendapatkan apa-apa juga nanti ke depan, gitu ya. Nah, yang kedua selanjutnya ya gitu ya, setelah kisah kebun itu dalam surat Al-Qalam ya Allah juga menyampaikan terkait apa naj'alul muslimina kal mujrimin gitu ya. Malakum kaifa ya. Selanjutnya Allah menyampaikan gitu ya terkait klaim orang-orang kafir yang mengatakan bahwa sama aja orang kafir sama orang mukmin, sama aja orang kafir dan orang mukmin nanti juga lama akhirnya masuk surga gitu ya. Ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa saking rahimnya Allah gitu ya, saking rahmatnya Allah, rahmatnya Allah, maka seluruh makhluknya itu akan masuk surga gitu ya. Gitu katanya. Ada pendapat orang yang aneh, nggak tahu pendapat siapa itu, ada yang mengungkapkan gitu ya. Nah, ini bertentangan dengan dalam juz amma aja gitu ya, bahwa innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam, sudah jelas gitu kan ya. Jadi nggak masuk surga gitu ya. Kalau di nafi Itu tadi bilang yang Anda pernah sampaikan bahwa nanti kapan gitu semua manusia itu masuk surga. enggak Enggak, ya karena ketentuan Allah kan menyebutkan bahwa ini enggak ada. Nah, jadi ini apa naj'alul muslimin akal mujrimin ya.
apakah apakah sama orang muslim dan orang kafir? Itu enggak gitu ya. Makanya Allah dalam surat Al-Qalam ini kemudian membantah dengan logika ya. Malakum kaifa tahkumun gitu ya. Kamu ngomong kayak gitu hukum apa? Kamu dapat dari mana hukumnya gitu? Dalilnya apa? Malakum kaifa tahkumun gitu. Apa dalilnya apa kamu bilang orang itu sama padahal ya jelas berbeda gitu ya. Ketika seorang mukmin maka tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian dia berperang ya, mencari harta ya, maksudnya mencari maisha, kemudian beribadah, dan semuanya itu menyembah hanya kepada Allah gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Tapi orang-orang kafir kan nggak seperti itu gitu ya. Maka apakah sama? Ya tidak. Makanya Allah malakum kaifatu hakumun am lakum kitabun bihi tadrusun gitu ya. Apakah kamu punya kitab yang kemudian kamu baca gitu ya? Nggak ada juga gitu. Jadi selanjutnya Allah menyampaikan logika bahwa yang orang mengatakan malakum afanaj'alul muslimina kal mujrimun, karena itu klaim dari orang-orang kafir gitu ya. Orang kafir yang mengatakan seperti itu ya. Sampai ke ayat selanjutnya tuh gitu ya. Ayat mana? Terus kemudian inalakum fihi lama takhairun ya. Nah, yang jelas ya klaim bahwa orang seorang muslim itu sama dengan mukmin itu jelas dibantah oleh Quran sendiri gitu ya. Jadi tidak sama gitu ya. Ini banyak sebenarnya bantahannya ya. Kalau misalnya malah kayak apa najal muslimin kal muslimin, terus dalam surat dalam ayat As-Sajdah juga disebutkan ya, apakah orang fasik sama dengan orang mukmin gitu ya. Terus kemudian di surat yang surat Mulk juga dikatakan bahwa apakah orang yang jalan orang yang beriman itu sama dengan orang yang nggak beriman ya. Orang yang mukiban ala wajhihi ya, jalannya dengan berada di bawah mukanya ada di bawah gitu ya. Jadi klaim-klaim bahwa pluralitas gitu ya kan, klaim-klaim pluralitas bahwa semua agama sama itu udah lama ada gitu maksudnya ya gitu ya. Udah lama ada dan semua agama sama itu sebenarnya sudah acara basi gitu maksudnya ya, dan itu nggak aktual gitu ya. Ya bahkan di Quran dikatakan di sini di ayat ke-40 salhum ayyuhum illa dikasih. Ya coba kamu tanyain ya, gimana bisa begitu gitu ya, gimana kemudian itu bisa terjadi gitu ya. Salhum ayyuhum illa dikasih gitu ya. Jadi emang masya Allah ya, dia artinya di Quran ini gitu ya, Al-Quran ya Quran ini turun di surat ini turun di Makkah gitu ya, di saat Rasulullah berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy, dan kemudian Rasulullah ya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalikkan logikanya orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim kemudian membalikkan logika kaum Namrud pada saat itu kan gitu ya, ketika kaum Namrud menyembah berhala gitu kan ya. Insyaallah. Ya bahkan Allah menantang amlahum syuraka ufayatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Ya. Jadi Allah menantang mereka untuk mendatangkan sekutu-sekutu mereka jika mereka benar-benar orang-orang yang benar. Gitu. Nah, dan yang menarik ya di ayat terakhirnya itu di bagian ini gitu ya, dikatakan yauma yukshafu an syakiu wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un ya khasyiatan absaruhum ya tarhaquhum dilah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun gitu ya. Nah, ketika mereka nanti mereka sadar bahwa itu logika yang dilemparkan Rasulullah tadi, dilemparkan oleh dalam Quran tadi, kemudian
membuat mereka tersadar, dan mereka ketika pas nanti di hari terakhir yauma yukshafu an saqi, di hari ketika betis tersingkap. Nah, ini adalah lema kiasan ya, kiasan dalam bahasa Arab yang mengatakan bahwa hari itu sangat susah sampai betis tersingkap gitu ya, menyingkap betis. Jadi kalau misalnya kita jalan susah kan kita biasanya narik celana gitu kan ya. Wah, ini persiapan nih ya, maksudnya kalau banjir gitu. Kalau jalan susah itu biasa kita singkap tangan kita untuk kita angkat tangan itu supaya tangan kita nggak baju kita nggak robek, nggak rusak, nggak kotor gitu ya. Nah, artinya nanti di hari yang sangat susah itu kemudian Allah membalikan semua itu semuanya gitu. Jadi logika mereka yang salah yang itu mereka akan dipertanggungjawabkan di hari yang sangat susah tersebut. Yauma yukshafu an saqim wa yud'auna ila, di saat itulah wa yud'auna ila sujud, dan kemudian saat itu kemudian disuruh orang itu bersujud. Ya, tapi mereka tidak sanggup karena hal yang sujud yang terlihat sangat mudah di dunia tidak bisa dikerjakan di saat di akhirat nanti. Seakan-akan ya digambarkan punggung mereka itu, tulang mereka itu dari besi sehingga mereka tidak bisa membungkukkan tulangnya. Dan di bawahnya khasyatan absaruhum tarhaquhum dhillah gitu ya. Dan sungguhnya mereka itu khasyatan diriku pandangan mereka tunduk ke bawah gitu ya, saking takutnya saat hari itu gitu ya. Padahal ya khasyatan absaruhum tarhaquhum dhillah, dan mereka merasa hina, dhillah gitu ya. Ya, ke bawah tuh hina gitu. Jadi mereka saat itu ya sangat susah dan mereka merasa hina dan mereka nggak mau sujud, nggak bisa gitu. Ya, padahal dulu ketika mereka disuruh sujud, mereka dalam keadaan sejahtera seperti sekarang kita ini gitu ya. Ya, dalam keadaan aman gitu ya. Mereka disuruh sujud, mereka nggak mau gitu ya. Tapi ketika pas di yaumil akhir nanti, ketika pas di hari yang susah tersebut, Allah mereka sujud, mereka tidak bisa lagi melakukan sujud karena di dunia mereka tidak pernah melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyaallah. Nah, terus lanjut selanjutnya gitu ya, dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ya. Nanti kami akan menarik mereka berangsur-angsur ke arah binasa, ke arah yang tidak mereka tahu. Wa umli lahum inna kaidi mati gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Allah ya pasti akan membalas perbuatan orang kafir, tapi kemudian Allah memberikan istidraj, wa umli lahum inna kaidi gitu, istidraj ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala gitu ya, kenapa sekarang kelihatan hidupnya bahagia gitu ya dengan hartanya ya. Ya, zahirnya kelihatan bahagia tapi hatinya wallahu a'lam bishawab gitu ya. Yaitu karena Allah sesuai dengan ayat ini, wa umli lahum inna kaidi mati. Ya, Allah memberi tangguhan. Ya. Jadi kesuksesan yang secara zahir tampak oleh mata kita, seianya itu bukan sebuah kesuksesan yang hakiki gitu ya. Karena Allah memberikan kesenangan kepada mereka di dunia ya, sebelum mereka kemudian bertanggungjawabkannya di akhirat ya. Kalau misalnya kita buka ayat Al-Nahl ya, Al-An'am ya, apa ya? Al-An'am yang ketika Allah membukakan pintu langit dan bumi, pintu langit dan di bumi gitu ya, kemudian gimana bunyinya, subhanallah lupa. Falamma fatahna alaihim abwaaba min kulli syai' ya. Dan ketika Allah membuka pintu langit dan bumi, dan kemudian Allah menarik mereka secara tiba-tiba gitu ya. Apa tuh, lupa ya namanya, yang suratnya lupa ya. Nah itu ya seperti itulah istidraj gitu ya, istidraj ya. Orang dibiarkan tinggi dulu kemudian baru diambil secara tiba-tiba sehingga jatuh terhempas ke bawah gitu ya.
dan itu sangat sakit dibandingkan kalau seandainya jatuhnya masih di bawah, masih belum naik tinggi. Nah, jadi jangan mengira bahwa apa namanya kemaksiatan ya, kemaksiatan itu memberikan sebuah keuntungan bagi kita gitu. Kemaksiatan pasti akan memberikan kemudaratan, itu sudah pasti. Dan kebaikan akan memberikan apa namanya kemanfaatan bagi kita, maslahat bagi kita. Nah, ini sebuah pakem yang nggak boleh diingkari gitu ya. Dan itu harus kita yakini ya. Ketika kita berbuat baik, Allah akan memberikan kebaikan lebih banyak kepada kita. Tapi ketika kita berbuat buruk, maka Allah akan memberikan balasannya kepada kita. Nah, kadang kan orang berbuat buruk dulu untuk mencapai keberhasilan secara duniawi, kemudian baru buat baik, taubat di akhirnya gitu ya. Ya sering kali itu ada orang yang mengatakan, wah enak ya dia ya gitu ya, akhirnya husnul khotimah karena dia taubat gitu ya. Awalnya sebelumnya jadi apa gitu ya, jadi preman atau apa yang kemudian berbuat macam-macam, akhirnya taubat kemudian masuk husnul khotimah. Nah, ini jangan lihat hal seperti itu gitu ya, karena ya kayak misalnya gini, kalau ya dia menyesal gitu ya, statement bahwa dia menyesal, dia tahu dapat hidayah duluan gitu ya. Kalau dia dapat hidayah belakangan, otomatis pasti udah kaya duluan gitu ya. Gitu kan. Baru kemudian dapat hidayah. Nah, kalau udah kaya dapat hidayah, barulah nggak apa-apa lah gitu. Dia belum kaya udah dapat hidayah duluan, akhirnya dia menjauhi hal maksiat itu karena nggak bisa kaya ya. Ya, yang harus mereka pahami adalah bahwa rezeki itu adalah sudah sudah dituliskan pada seorang itu, dan itu sudah ada sebelum dia dilahirkan ke dunia gitu ya. Rezeki itu sudah ada gitu ya. Iya. Kan dalam surah dalam hadis arba'in yang awal-awal itu bikat min arba'a gitu ya, dituliskan 4 hal gitu ya. Nah, salah satunya kan rezekinya. Jadi kalau rezekinya itu hadis kelima itu. Hadis kelima itu yang paling panjang itu Pak Mulya. Nah, gitu. Bikat min arba'a gitu, yang masih kita itu doang. Nah, itu orang sering salah mengartikan bahwa dia ya ketika dia mengenal hidayah lebih awal, maka dia nggak jadi kaya jadinya gitu kan. Bukan dia bersyukur ya. Ya justru harusnya dia bersyukur gitu ya. Atau orang yang kemudian dapat hidayah di akhir gitu ya, dia bangga dengan dosa-dosanya masa lalu gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya statement bahwa dosa itu membawa keberkahan, nggak ada gitu ya, yang sampai kayak gitu ya kan. Nah, yang ada adalah istidraj. Nah, dan alhamdulillah dia ketika di situ dia mendapatkan hidayah gitu ya. Alhamdulillah sebelum Allah sampaikan kepada dia sanksinya, tapi tiba-tiba dia sudah mendapatkan hidayah lebih awal. Insyaallah. Dan harus menyesal setelah itu gitu ya. Bukan kemudian bangga dengan dosa-dosanya. Gitu ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, bagaimana gambaran ya surat Al-Qalam ini gambarannya adalah bagaimana Rasulullah digambarkan orang-orang yang tadi kan ya, orang yang kaya gitu ya, kemudian Walid bin Mughirah yang kemudian ingkar kepada Allah, terus kemudian ahlul jannah tadi ya, ahli kebun itu, pemilik kebun yang kemudian dia juga ingkar kepada Allah SWT, dan kemudian dia sadar, dan kemudian Allah menyinggung kembali ya, terkait dengan orang-orang yang mengatakan orang muslim sama orang kafir itu sama, dan kemudian dibantah oleh Allah SWT. Dan di akhir gitu ya, Rasulullah dia diingatkan kembali dengan kisah Nabi Yunus, ya kan? Ini Nabi Yunus ya. Fasbil li hukmi Rabbika wala takun ka sahibil huti idnada wa huwa mahzun. Ya. Jadi bagaimana kisah-kisah tersebut gitu ya. Terus kemudian Allah menggambarkan yang terakhir itu kisah Nabi Yunus. Nah, kisah Nabi Yunus ini adalah menarik gitu ya. Nabi Yunus Yunus bin Matta, atau kalau misalnya orang bule bilangnya Matius ya. Yunus bin Matta, Yunus bin Matius gitu ya. Nah, itu
diutus di apa ke kaum Naiwawi. Sebentar. Mana? Ya, diutus ke kaum Naiwawi di negeri Mausul. Nah, ini ya Mausul. Rusia. Mosul. Mosul. Mosul itu Mosul. Mosul. Oh jadinya Mosul sekarang. Boleh aja lah gitu ya. Nah, Nyambung. Nabi Yunus dikirim. Nah, kemudian ketika beliau mendakwahkan kaumnya, ternyata kaumnya lamban menyambut dakwah Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus marah dan kemudian meninggalkannya. Ya. Akhirnya kan kaumnya kemudian tersadar gitu ya, karena saat itu kemudian Allah menampakkan tanda-tanda datangnya azab. Kemudian kaum Naiwawi ini kemudian insyaf gitu ya, taubat, dan kemudian tapi Nabi Yunus sudah berjalan ke saking marahnya dia, wahwa makzum ya, dia dalam keadaan marah, dia berjalan ke meninggalkan kaumnya sampai ke sebuah bibir pantai dan kemudian dia naik perahu. Ya. Dan kisahnya selanjutnya antum tahu semua gitu ya, kemana kemudian dia masuk ke dalam di perahu itu, kemudian ternyata ada masalah gitu ya, nggak bisa jalan karena keberatan beban, dan kemudian diundi siapa yang kemudian muncul, namanya 3 kali diundi, Nabi Yunus namanya muncul terus. Kemudian dilemparkan Nabi Yunus ke laut, dan kemudian di laut dimakan oleh ikan. Ikannya bukan ikan paus sebenarnya, cuma ikan doang sih sebenarnya. Ikan besar. Ikan belum gitu ya. Kalau ikan paus kata Buzairuddin Amjad, di laut katanya agama ikan Kristen semua, karena ketuanya paus. Katolik dong. Jadi Kristen ikan tuh agamanya Kristen semua. Itu bahasa bercanda. Iya, itu bercanda. Itu jadi abjad tuh itu. Jadi Ada rekam. HP-nya juga Ntar viral. Kan diupload di YouTube viral. Oh iya, itu parah itu. Jangan sampai. Gitu ya. Nah, fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti, ya. Fasbir ya, bersabarlah kamu ya, terhadap ketetapan Allah, ketetapan Rabbmu gitu ya. Wala takun ka sahibil huti, janganlah kamu seperti ashabul hut, ya. Yaitu kaumnya kisah Nabi Yunus itu. Itnada wa huwa mahdzun, ketika dia pergi ya dengan keadaan marah gitu ya. Dan laula anta Nabi Yunus ketika di perut ikan, dia mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ya. Dan kalau saja Nabi Yunus tidak banyak bertasbih, ya makanya kita tasbih itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan wasilah rahmat Allah Subhanahu wa taala selain istighfar gitu ya. Dia banyak-banyak bertasbih ya. Tadi juga kita baca tahlil, tasbihnya ada tasbih juga, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim gitu ya. Nah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu kalau misalnya kita sebutkan sekali, maka Allah akan Bang Jainul lupa, ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ada subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Jadi kalaupun kebalik-balik ya, di salah satu keduanya itu ya nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu memenuhi timbangan, memberatkan timbangan. Tapi kalau misalnya kita kebalik subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, nah itu setiap kita salah menyebutkan, misalnya lupa gitu ya, maka Allah membangunkan menanamkan satu pohon di surga buat kita. Jadi salah menyebutkan urutan tasbihnya aja itu Allah masih memberikan ganjaran gitu, bagi benar gitu. Salah aja dikasih bonus ya. Iya, dapat pohon satu gitu. Nah, Nabi Yunus ya, yang menarik Nabi Yunus ini bahwa itu berarti kita punya kapling ya. Ya. Iya. Dan kemudian akhirnya Nabi Yunus kembali ke Asal kita berjalan sesuai tasbih itu. ke kaumnya, dan kemudian kaumnya pun menerima Nabi Yunus. Nah, yang menarik ya, ini kata-katanya Said Qutb ya. Sungguhnya ya, kesulitan dakwah yang sebenarnya adalah kesulitan bersabar terhadap keputusan Allah. Ya. Sesungguhnya kesulitan dakwah yang sebenarnya adalah kesulitan bersabar terhadap keputusan Allah, sampai datang masa yang dijanjikannya itu di waktu yang dikehendaki oleh kebijaksanaannya ya. Di jalan dakwah terhadap banyak kesulitan menghadapi pendusta dan siksaan dari pihak musuh ya. Jadi ya pada intinya nggak ada yang namanya dakwah itu kemudian berharap bahwa kemenangan ada di
di depan mata gitu ya. Yang ada adalah harus siap menghadapi kesulitan dan bersabar di jalannya sampai Allah kehendaki pertolongan itu datang. Ya, dalam itu kan ketika di surat Al-Baqarah yang dalam dalam ujian gitu ya, maka sampai-sampai kaum muslimin dengan mata nasrullah gitu ya, kapan pertolongan Allah itu datang gitu ya. Yang ada ya bagaimana kita bersabar ya, bersabar dalam ketetapan Allah ini gitu ya. Dan bisa jadi ketetapan Allah ini ya membutuhkan effort yang lebih gitu, yang dari yang ada sekedar yang biasa-biasa saja gitu ya. Maka ya wajar kalau misalnya di para muassis itu ya punya kualitas yang luar biasa gitu ya. Berangkat Diko nggak punya duit gitu ya, bisa ngajarin dulu kan ceritanya gitu kan ya. Berangkat Diko nggak punya duit, tinggalnya di Tangerang, Dikonya di Tanah Abang gitu kan, harus jalan kayak gitu. Nah itu memang bagian dari kesabaran dalam menjalani dakwah. Dan ketika seseorang sukses menjalani dakwah, menjalani kesabaran itu, maka akibatnya juga dapat kita nikmati. Dan kisah Nabi Yunus itu adalah bagaimana digambarkan bahwa motor ente Bang, majuin aja gitu. Kisah Nabi Yunus digambarkan bahwa Nabi Yunus bukan termasuk ya, bukan kurang gigih dalam berdakwah gitu ya. Kurang gigih dalam berdakwah ya. Ketika mendapatkan ujian seperti itu, beliau marah kepada kaumnya dan kemudian meninggalkan kaumnya, padahal itu belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya ketika Rasulullah hijrah pun kan setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang terjadi. Makanya di di surat Al-Qalam ini Allah menyuruh fasbir li hukmi rabbika ya. Jadi sabar aja dulu di Madinah, itu kan turunnya di kota Makkah ya. Sabar